SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrunnahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman nisya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tauhid Al-Muyassar, dan sekarang kita sampai pada halaman 24 ya, mengenai tarikhus syirki. Tarikhus syirki, tarikh itu apa? Sejarah ya, sejarah kesyirikan. Tarikhus syirki, sejarah kesyirikan. Ini dijelaskan secara singkat ya, mengenai sejarah kesyirikan. Ada suatu kitab itu yang pernah saya lihat tentang tarikhus syirki, itu tebal sekali kitab. Ya, tapi di sini disebutkan secara ringkas mengenai sejarah munculnya kesyirikan, mulai dari yang pertama sampai ya di tengah-tengah umat Nabi Muhammad SAW. Disebutkan oleh penulis, At-Tauhidu huwal aslu fi bani Adam. At-Tauhid huwal aslu fi bani Adam. Tauhid itu adalah keadaan asal gitu ya, fi bani Adam, pada diri anak keturunan Adam. Keadaan asal. Artinya kesyirikan itu sesuatu yang baru. Ya, dia muncul sebagai sesuatu yang baru yang merusak asal keadaan manusia, yaitu asal keadaan mereka adalah tauhid. Apalagi pada tiap-tiap manusia itu ya, dikatakan Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak keturunan Adam itu mesti dilahirkan dalam kondisi fitrah, artinya dalam kondisi Islam, dalam kondisi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi asal keadaan anak keturunan Adam itu dalam keadaan di atas tauhid. Wa syirku tari'un wa dakhilun, ya, sedangkan syirik itu sesuatu yang di luar, yang masuk ke dalam keadaan anak keturunan Adam ini. Jadi dia bukan faktor yang internal dalam diri anak keturunan Adam, dia termasuk faktor eksternal yang kemudian menyusup masuk ke dalam keyakinan anak keturunan Adam. Oleh karena itu Allah mengatakan, ya, fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nas 'alaiha gitu. Maka tegakkanlah ya wajahmu itu, atau arahkan wajahmu itu, lid-dini hanifa, kepada agama yang cenderung kepada ketauhidan. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha, yang merupakan fitrah Allah yang Allah telah fitrahkan kepada manusia di atas fitrah itu. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada penciptaan Allah, yaitu Allah setiap menciptakan makhluknya, terutama manusia ini, selalu diciptakan di atas fitrah. Ad-dinul qayyimu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang demikian itulah agama yang lurus. Maksudnya agama yang bersesuaian dengan fitrah manusia berupa al-Islam, inilah agama yang lurus itu. Dan Allah menghendaki agar fitrah itu tetap terus terjaga dan tidak berubah. Baik fitrah secara khuluqiyah maupun khalqiyah. Ya, fitrah yang berkaitan dengan akhlak, berkenaan dengan keyakinan, ya, kecenderungan kepada kebaikan, kebencian kepada keburukan, kepada ketauhidan dan semacamnya, termasuk mengenai akhlak yang mulia, dan termasuk juga fitrah yang bersifat khalqiyah, bersifat fisik. Seperti misalnya Nabi pernah menyebutkan tentang sunanul fitrah. Ada berapa sunanul fitrah itu? Sunnah-sunnah fitrah ada berapa? Ada 10 ya. 10 sunanul fitrah. Nah, itu keadaan di mana manusia itu diinginkan oleh Allah untuk tetap di atas fitrahnya, di atas asal penciptaannya itu demikian. Ya. Baik secara fisik maupun secara batin, secara moral, secara kejiwaan gitu ya. Itu manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah.
Nah, Allah menurunkan Islam ini dengan tujuan untuk menjaga fitrah itu, menjaga fitrah tersebut. Oleh karena itu Islam ini selalu bersesuaian dengan fitrah, dan salah satu fitrah terbesar manusia itu adalah at-tauhid, sedangkan kesyirikan itu sesuatu yang di luar daripada fitrah, yang merusak fitrah, sebagaimana hal ini diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang kita sebut tadi, fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan seorang anak itu Majusi atau Yahudi atau Nasrani kan. Yang menunjukkan bahwasanya pada asalnya fitrah manusia di atas Islam, di atas tauhid. Namun ada faktor yang di luar yang mempengaruhi fitrah tersebut, sehingga melencenglah manusia itu dari real fitrahnya, karena sebab faktor luar daripada itu. Makanya disebutkan di sini wasyirku tari'un wa dakhil. Syirik itu sesuatu yang berada di luar dan dia menyusup masuk, yang menjadikan manusia itu keluar dari keadaan asalnya, yaitu dari fitrahnya di atas tauhid dan Islam. Kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, kana baina Adam wa Nuh 10 qurun kulluhum 'ala tauhid. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwasanya antara Adam dan Nuh itu ada jarak sekitar 10 kurun, 10 generasi atau 10 apa ya istilahnya, 10 abad gitu ya. 10 kurun. Yang tiap-tiap mereka atau tiap-tiap kurun tersebut dari Adam sampai Nuh alaihissalam ya, atau sebelum Nuh ya, dari 10 kurun tadi itu mereka selalu di atas ketauhidan, yang menunjukkan asal keadaan manusia itu adalah tauhid ya, dan tidak menyekutukan Allah. Sedangkan kaitannya dengan menyekutukan Allah itu sesuatu yang eksternal yang menyusup di tengah-tengah umat. Dan di sini juga berkenaan dengan pernyataan Ibnu Abbas ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 213. Ya. Ayat 213. Kana nasu ummatan wahidatan fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundhirin. Kana nasu ummatan wahidatan adalah manusia itu dulu ya, di awal-awal dulu itu ummatan wahidah, umat yang satu, umat yang sama di atas tauhid, di atas Islam. Tidak ada kesyirikan di tengah mereka. Tapi setelah muncul kesyirikan di tengah mereka, maka Allah fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundhirin. Maka Allah mengutus para nabi di tengah-tengah mereka untuk memberikan apa? Kabar gembira dan peringatan kepada manusia. Jadi setelah munculnya ya Rasul pertama itu Nuh alaihissalam, maka muncul apa? Kesyirikan pertama kali di situ. Nah, sehingga dikatakan di sini awwalu ma hadatsa syirku fil ardi. Jadi pertama kali kesyirikan itu terjadi di atas muka bumi. Awwalu ma hadatsa syirku fil ardi. Kana fi qaumi Nuhin, adalah di masa kaumnya Nuh, lamma ghalau fis salihin, ketika mereka melakukan perbuatan ghulu ya, berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang-orang saleh. Nah, ini merupakan bibit dari kesyirikan ya. Pertama kali syirik itu terjadi karena al-ghuluwu fis salihin. Wasawwaru suwarahum ya, dan mereka membuat patung-patung orang-orang saleh ini. Tsumma ala amrahum ila ibadatihim min dunillah. Ya, kemudian ya, keadaan mereka itu menuju kepada peribadatan kepada orang-orang saleh ini. Min dunillah, yang selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi di masa Nabi Nuh alaihissalam itu orang-orang di masa Nabi Nuh itu mereka menyembah patung-patung yang dibuat oleh nenek moyang mereka atau bapak-bapak mereka dulu. Yang mana di masa bapak-bapak mereka dulu ketika membuat patung-patung atau simbol-simbol replika gitu ya, orang-orang saleh yang telah meninggal dari bapak-bapak mereka,
Itu dengan tujuan agar supaya memberikan motivasi dan peringatan gitu ya kepada mereka untuk senantiasa mengikuti orang-orang soleh ini, atau yang orang-orang tua yang soleh dulu yang meninggal itu, untuk mengikuti apa? Mengikuti kesolihan mereka. Ya sama dengan kalau orang di masa sekarang ketika mereka membuat patung-patung para pahlawan. Apa tujuannya? Tujuannya untuk mengenang jasa-jasa mereka. Supaya apa? Supaya kita memiliki ya semangat seperti para pahlawan dalam mengisi kemerdekaan, kan begitu ya. Kalau dulu para pahlawan kita itu merebut kemerdekaan, kalau sekarang semangat kita ini adalah mengisi kemerdekaan dengan sesuatu yang sesuatu yang akan memajukan bangsa dan negara Indonesia, kan begitu. Niatnya baik ya, di masa itu niatnya baik untuk membuat patung-patung dengan tujuan untuk melanjutkan semangat beribadah dan ketaatan bapak-bapak mereka yang saleh. Namun setelah berganti generasi berikutnya, maka generasi yang setelahnya ini beranggapan bahwa patung-patung itu diciptakan untuk wasilah mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu dalam Quran surah Nuh itu Allah menceritakan ya, la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Janganlah kalian itu meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian, dan jangan pula meninggalkan Wad, Suwa', Yaghuth dan Nasr. Yang mana nama-nama ini adalah nama-nama berhala yang merupakan nama-nama orang-orang tua mereka yang soleh terlebih, yang pernah hidup terlebih dahulu dari mereka. Ya. Mereka dibuat patung-patung gitu ya, dibuatkan patung-patung untuk mengenang mereka dan beribadah kepada mereka. Orang-orang musyrik di masa Nabi Nuh, mereka berdoa kepada patung-patung orang soleh ini. Mereka jadikan sebagai wasilah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa arsalallahu ilaihim Nuhan alaihi salam, maka Allah mengutus kepada mereka Nuh alaihi salam. Yad'uhum ila tauhid. Nuh alaihi salam ini menyeru mereka kepada ketauhidan. Berapa lama Nabi Nuh mendakwakan tauhid kepada kaumnya? Sekitar kurang lebih 950 tahun. Ya, 950 tahun. Itu bukan usianya Nabi Nuh ya, tapi usia dakwah beliau. Mulai dari menyampaikan tauhid pertama kali sampai 950 tahun. Waktu yang tidak sedikit. Kalau untuk di masa kita sekarang sudah berapa generasi 950 tahun? Kalau orang itu misalnya dihitung tiap-tiap orang itu hidup 60 tahun, berarti berapa? Berapa generasi? Berapa tobakot? Berapa tingkatan generasi? 10-an lebih ya, 10 generasi lebih ya. 10 generasi lebih. Jadi sangat panjang sekali dakwanya Nabi Nuh. Oleh karena itu Nabi Nuh dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk golongan apa? Ulul azmi ya, seorang nabi dan rasul yang memiliki kesabaran yang luar biasa dalam mendakwakan umat di atas tauhid 950 tahun. Dan itu hanya mendapat sebagian kecil dari umatnya yang beriman kepada beliau, tidak banyak ya, yang beriman kepada beliau tidak banyak. Nah, ini menunjukkan bahwasannya ya, tugas dalam berdakwah itu bukan kita ini tujuannya untuk mendapat banyak atau sedikit pengikut, enggak. Tapi bagaimana kita dengan sabar, tegar, dan kokoh untuk terus menyampaikan kebenaran ya, dan tetap di atasnya sampai kita mati. Itu poin pentingnya di situ. Karena kalau seandainya dikatakan sukses dalam berdakwah itu adalah pengikut yang banyak, ya maka tentu ada nabi-nabi yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu yang mereka nanti pada hari kiamat dibangkitkan oleh Allah hanya memiliki 1 atau 2 pengikut, bahkan sampai tidak ada pengikut sama sekali, kan gitu ya. Itu tentu mereka orang-orang yang gagal dalam dakwah, tapi nggak mungkin gitu ya. Mana berani kita mengatakan nabi itu gagal? Tidak ada yang gagal dalam berdakwah ya. Mereka menjalankan perintah Allah SWT, tugas mereka yang ya
Allah bebankan kepada mereka itu dengan sebaik-baiknya. Jadi dalam dakwah ini kita boleh misal memikirkan ya seberapa banyak orang yang mendapat hidayah melalui kita, itu tidak masalah. Tapi kalau itu menjadi pokok utamanya, maka ini bukan tuntutan ya untuk kita bisa mendapatkan banyak pengikut. Ya, kenapa? Karena semua ketentuan hidayah dan semacamnya itu semuanya apa? Berasal dari Allah SWT. Ya. Bukan kita yang menentukannya. Nah, jadi pertama kali syirik terjadi di atas muka bumi adalah di masa umatnya Nabi Nuh. Dan sebab pertama yang terjadi, ya, yang merupakan sebab utama kesyirikan itu muncul adalah al-ghulu fis salihin. Berbuat berlebih-lebihan ya dalam mengagungkan orang-orang saleh. Asyirku fi qaumi Musa, ya, syirik dalam kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalau kita melihat syiriknya kaumnya Nabi Nuh ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya umat yang bertauhid itu bukan berarti mereka selamat dari apa? Dari kesyirikan. Karena sebelumnya Allah mengatakan kanan nasu ummatan wahidatan, adalah manusia dulu itu umat yang satu, yaitu mentauhidkan Allah SWT, tidak ada kesyirikan. Tapi kemudian muncul kesyirikan di masa Nabi Nuh alaihissalam yang menunjukkan bahwa kesyirikan itu ya, bisa saja terjadi di tengah-tengah kaum yang bertauhid. Oleh karena itu mendakwahkan tauhid itu tidak pernah kosong dalam masa ke masa, zaman ke zaman, ya, tidak pernah kosong dakwah tauhid itu untuk selalu disampaikan. Oleh karena itu misalnya antum selesai belajar kitab akidah, kitab tauhid, antum tidak boleh bosan untuk mengulang belajar tauhid itu. Kenapa? Karena tauhid itu ibarat makanan, itu makanan pokok kita, setiap hari kita perlukan. Ya, setiap hari kita memerlukannya. Oleh karena itu kalau belajar ya, jadikan tauhid itu porsi terbesarnya. Tapi bukan berarti kemudian kalau sudah belajar tauhid saja itu sudah mencukupi untuk pengamalan agama kita, enggak. Kita masih butuh belajar ilmu agama yang lain. Ya. Ada sebagian ikhwah juga keliru dalam memahami hal ini. Ketika mereka ya mengambil porsi terbesar mereka belajar tauhid sampai melupakan banyak cabang-cabang ilmu agama yang lainnya. Dengan alasan ya, dengan kita belajar tauhid itu sebetulnya sudah cukup. Yang paling penting bagi kita gimana misalnya kita selamat dari siksa neraka. Itu tidak tepat karena Rasulullah diutus bukan hanya menyampaikan tauhid, tapi tauhid ini sebagai pokok utama gitu ya. Sehingga semua kaitannya dengan perkara-perkara agama itu semuanya merujuk kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian asyirku fi qaumi Musa, syirik dalam kaumnya Musa. Hadatha indama ittakhadhul ijla. Hadatha indama ittakhadhul ijla. Hadatha terjadi, telah terjadi. Indama ketika ittakhadhul ijla, mereka Bani Israel itu menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan selain Allah. Ini syirik di masa Nabi Musa, dan pada saat itu Nabi Musa masih hidup kan ya. Ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menemui ya Allah Subhanahu wa taala di Bukit Sinai dengan membawa beberapa orang terbaik, orang-orang terbaik dari kalangan Bani Israel yang dipilih untuk mewakili Bani Israel secara umum dalam mengambil perjanjian untuk melakukan mempraktekkan isi dan kandungan kitab Taurat. Pada saat kekosongan ya kepemimpinan Musa alaihissalam di tengah Bani Israel itu, maka mereka Bani Israel itu mengikuti seseorang yang namanya adalah Samiri. Ya, Samiri ini dia mengaku bahwa dirinya melihat apa yang tidak dilihat oleh
kalangan Bani Israel dikala mereka melewati lautan yang telah dibelah oleh Musa dengan izin Allah melalui tongkat yang menjadi mukjizatnya beliau. Nah, Samiri itu melihat ya bahwa Jibril alaihissalam itu menunggangi kuda betina yang sangat bagus, yang sangat indah, yang sangat cantik, yang bisa mengelabui kuda-kudanya Fir'aun dan bala tentaranya. Ya, sehingga Fir'aun dan bala tentaranya itu tidak bisa mengejar gerombolannya Nabi Musa alaihissalam ini, karena mereka berkutat di tengah-tengah jalan saja gitu, ketika sudah lewat di lautan itu. Bahkan diceritakan itu sebelum turun ke lautan, Fir'aun dan bala tentaranya ini berhenti terlebih dahulu di pinggir laut, di pinggir pantai. Ya, mereka ragu apakah mereka akan mengejar Bani Israel beserta Musa alaihissalam, ataukah mereka tetap tinggal di pinggir laut ini. Akan tapi kemudian datanglah Jibril dengan membawa kuda betina yang sangat indah, yang kemudian hanya kuda-kuda pasukan Fir'aun dan bala tentara yang lain itu yang melihatnya. Sehingga yang terjadi adalah kemudian kuda-kuda itu tanpa terkendali akhirnya berlari menuju kepada kuda Jibril alaihissalam, yang kemudian mereka turun ke lautan. Nah, disitulah kemudian Allah mengembalikan lautan dan kemudian menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, Samiri itu melihat gitu. Samiri melihat, kemudian Samiri ini mengambil jejak kudanya Jibril alaihissalam. Wallahu alam dia ini mengaku demikian ya. Dikisahkan dalam tafsir Ibnu Katsir itu sampai diceritakan demikian kondisi Samiri ini. Kemudian dia mengambil tanah dari pijakan kudanya Jibril itu, kemudian tanah itu dimasukkan ke dalam satu patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri dari kuningan ya, dari tembaga, dan itu dengan kemampuan tekniknya si Samiri itu dia bisa membuat patung anak sapi itu dengan adanya pasir yang masuk itu, jika terkena angin itu akan mengeluarkan suara yang aneh itu. Mengeluarkan suara yang aneh. Ya, untuk mengelabui Bani Israel agar supaya Bani Israel mau untuk menyembah patung anak sapi. Dan terjadilah penyembahan kepada patung anak sapi. Ya, sehingga yang terjadi pada saat itu setelah Nabi Musa alaihissalam kembali ya di tengah-tengah Bani Israel, ketika itu ya Allah SWT perintahkan kepada Nabi Musa untuk menghukum seluruh orang-orang yang menyembah kepada patung anak sapi itu, dengan cara mereka bertobat kepada Allah dengan membunuh diri mereka sendiri satu demi satu, dalam kondisi ya mereka berhadapan-hadapan satu dengan yang lain dengan saling membawa senjata tajam. Kemudian Allah datangkan semacam awan yang sangat gelap, sehingga dalam kondisi gelap gulita pada saat itu ketika mendapatkan isyarat dari Nabi Musa, maka mereka pun saling membunuh di antara satu dengan yang lain. Yang meninggal dunia Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya, demikian pula yang masih hidup Allah mengampuni dosa-dosanya. Sehingga terbunuhlah sekian banyak orang Bani Israel kala itu. Itu bisa antum cek ceritanya di dalam tafsir Ibnu Katsir dalam surat Al-Baqarah ya, tafsir surat Al-Baqarah ya, di awal-awal itu diceritakan tentang kisah ini. Nah, ini kejadian syirik di tengah-tengah kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Dikala Nabi Musa masih hidup. Ya. Termasuk juga tadi kesyirikan di masa Nabi Nuh, dikala Nabi Nuh diutus di tengah-tengah mereka. Termasuk kesyirikan di masa Nabi Isa alaihissalam. Juga di tengah-tengah Nabi Isa alaihissalam masih hidup, itu pun juga terdapat kesyirikan. Namun agama Nasrani yang kemudian konsepnya adalah trinitas kesyirikan ini terjadi setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit ya. Beberapa waktu yang cukup lama baru kemudian muncul ya konsep trinitas ini. Diceritakan di sini, hadatsa ba'da raf'i Isa alaihissalam ila sama'i faja'a Bulus. Bulus ini siapa? Paulus maksudnya ya.
alladzi kana yadhharul imana bil masihi makran wa khida'an fa adkhala fi dinin nasara at-tathlitha wa ibadatas salibi wa katsiran minal wathaniyat. Hadatsa ba'da rafi'i Isa alaihissalam ila sama, ya, hadatsa telah terjadi ba'da setelah rafi'i Isa alaihissalatu wassalam, ya, diangkatnya Isa alaihissalam ila sama, ke langit. Jadi Nabi Isa alaihissalam ini masih hidup sampai sekarang. Ya, beliau tidak diwafatkan oleh Allah sampai nanti mendekati akhir zaman ketika keluarnya Dajjal, Allah menurunkan Nabi Isa ini. Tapi dia tidak diutus menjadi utusan Allah sebagai Rasul dan Nabi, enggak. Ya. Tapi Nabi Isa ini turun dengan tugas membunuh Dajjal dan memimpin bersama Imam Mahdi, ya, memimpin kaum muslimin untuk menegakkan syariat agama Allah yang murni ketauhidannya. Termasuk juga Nabi Isa pada saat itu nanti akan meluruskan kesalahan orang-orang Nasrani atas konsep trinitas mereka. Ya. Ini yang dilakukan Nabi Isa pada saat mendekati akhir zaman. Dan Nabi Isa alaihissalam waktu itu memimpin kaum muslimin dengan syariat Nabi Muhammad SAW, menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, dan nanti Nabi Isa akan menikah dan kemudian meninggal dunia. Ya. Kan Nabi Isa sebelumnya kan tidak menikah atau belum menikah, ya, dan juga belum memiliki keturunan. Setelah kemudian Allah mengangkat beliau ke atas langit. Jadi peristiwa setelah terangkatnya Isa alaihissalam ke langit, maka datanglah Paulus. Ya. Jadi dikisahkan dari berapa itu, dari Hawariyun, ya, dari Hawariyun. Ada berapa Hawariyun? 13, ya. Berapa jumlahnya? Ada yang tahu ceritanya? Jadi sekian Hawariyun yang menjadi pengikut setianya Nabi Isa alaihissalam, murid Nabi Isa alaihissalam yang setia, itu adalah ada salah satu yang berkhianat, yang sering disebut dengan Yudas Iskariot itu, ya. Yudas Iskariot ini dia melaporkan tempat persembunyian Nabi Isa beserta Hawariyun yang lain. Karena pada saat itu, ya, kerajaan Romawi itu paling benci dengan penyebaran dakwah Nabi Isa alaihissalam. Ya. Termasuk juga Romawi ini bekerja sama dengan orang-orang Yahudi yang benci pula dengan dakwanya Nabi Isa alaihissalam. Nah, disinilah kemudian Yudas Iskariot ini menyampaikan tempat persembunyian Nabi Isa beserta para sahabat-sahabatnya, itu Hawariyun itu. Namun pada saat itu Allah menyelamatkan Nabi Isa dengan Allah mengangkat beliau ke atas langit. Nah, terangkatnya beliau ke atas langit, Yudas pada saat itu menunjukkan tempat persembunyian Nabi Isa alaihissalam, dan kemudian Allah mengubah Yudas ini berubah, memiliki fisik dan suara persis seperti Nabi Isa alaihissalam. Yang kemudian, ya, tentara Romawi pada saat itu langsung menangkap Yudas, dan Yudas bingung, ya, bukankah aku yang mengajak kalian itu datang ke tempat ini, kok malah kalian menangkap aku? Tapi ternyata kemudian, ya, Yudas menyadari bahwa Allah mengubah tubuhnya menjadi persis seperti Nabi Isa alaihissalam. Dan pada saat itu Hawariyun juga bingung, karena Hawariyun menganggap Nabi Isa alaihissalam pada saat itu ditangkap dan disalib, ya, kemudian disalib. Akan tetapi kemudian mereka menyadari, ya, bahwasanya yang ditangkap itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Dalam surat apa itu, ya? Saya nggak bawa ini sih. Wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Tidaklah mereka itu menyalib Isa, akan tetapi, ya, dia menyalib orang yang diserupakan oleh Allah, Subhanahu wa taala, ya, keadaannya seperti Isa alaihissalam. Sudah apa? Anisa ayat 1.
Ayat 57. 157. 157. Nah. Iya benar ini. Wa qaulihim inna qatalna al-Masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhann wa ma qataluhu yaqina. Barrafa'ahu Allahu ilaihi, gitu ya. Wa kana Allahu azizan hakima. Jadi perkataan mereka, perkataan orang-orang yang kufur kepada Isa ini, mereka mengatakan sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh tersebut. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ada pensil enggak? Pinjam pensilnya. Sebentar ya. Saya catat ini. Surat An-Nisa. Nah ini yang mereka apa? Yang mereka yakini, tapi mereka ya meyakini di atas dzan saja, ya, persangkaan. Tapi mereka tidak benar-benar yakin bahwa yang disalib adalah Nabi Isa alaihissalam. Nah kemudian apa? Setelah peristiwa ini terjadi, gitu ya. Faja'a Paulus Saul ya, Saul namanya aslinya Saul, ada yang mengatakan Paulus. Dia ini ada yang mengatakan dia orang Romawi, ada yang mengatakan dia Yahudi, tapi dia sangat benci dengan agama yang dibawa oleh Isa alaihissalam. Nah dia masuk agama Nabi Isa ini berpura-pura ya menjadi orang yang mendapat hidayah. Ya. Orang yang mendapat hidayah, dia mengaku bahwa di tengah perjalanannya itu dia bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Dia mendengar suara Nabi Isa bahwa pada intinya ya Saul ini bertobat setelah mendengarkan hal itu, ya, seruan itu, kemudian dia masuk ke agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, agama Islam ini. Ya, ketika awal mula Paulus atau Saul ini masuk ke dalam agama Nabi Isa alaihissalam, banyak pengikut-pengikut Nabi Isa itu tidak percaya. Ya, karena yang pertama dia dikenal sebagai orang yang benar-benar memusuhi Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang kedua, ya ada kisah yang ganjil yang diceritakan olehnya yang menjadikan dia masuk ke dalam agama Islam. Namun kemudian ya setelah Paulus ini menunjukkan ketulusannya ya dan ketaatannya dalam menjalankan agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam ini, mulai sedikit banyak pengikut Nabi Isa itu percaya. Nah setelah mulai percaya, maka mulailah Paulus ini memasukkan doktrin-doktrin yang berbahaya di tengah-tengah kaum muslimin pengikut Nabi Isa alaihissalam. Sebagian dari pengikut Nabi Isa alaihissalam ini mulai percaya dengan Paulus, sebagian yang lain tidak percaya bahkan membencinya. Ya, sampai kemudian dari bibit Saul inilah, Paulus inilah dakwahnya, ya, usaha Paulus dalam menyesatkan kaum muslimin pengikut Nabi Isa ini menjadikan kemudian pengikut Nabi Isa itu terpecah menjadi dua. Ya, golongan yang paling besar itu adalah golongan yang muwahhidin. Mereka adalah golongan yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, golongan yang lain ini ya mulai terpengaruh dengan apa? Kesyirikan-kesyirikan. Bahkan Paulus pada saat itu sampai mengangkat dirinya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala pengganti Nabi Isa alaihissalam.
Sampai pada akhirnya kemudian Paulus membuat beberapa tulisan-tulisan itu ya, tulisan-tulisan yang merupakan bagian daripada ajarannya yang disusupkan ke dalam agama Nabi Isa alaihissalam. Nah, sampai pada akhirnya dalam perjalanan tersebarnya agama Nabi Isa alaihissalam ini, maka kemudian muncul adanya doktrin apa? Trinitas ya. Terutama pengikut Paulus ini mengadakan doktrin Trinitas ini. Nah, ada yang mengikuti ajaran tauhid yang dipelopori oleh seorang soleh terdahulu ya di masa agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa itu ada namanya Arius namanya. Nah, Arius ini dia adalah seorang dai muwahhid yang mendakwahkan tauhid dan pengikutnya lebih banyak daripada pengikut yang berpegang pada ajarannya Saul atau Paulus ini. Ya, tapi ketika Romawi Timur berkuasa dan pada saat diadakannya suatu istilahnya itu muktamar gitu ya, yang disebut dengan Konsili Nikea itu. Nah, itu kemudian dikumpulkan dua golongan ini karena dua golongan ini di lapangan itu sering terjadi apa? Bentrok terus, crash terus gitu. Perselisihan terus. Nah, Romawi ini menginginkan untuk mereka ini bersatu. Nah, tapi karena Raja Romawi pada saat itu, Konstantin itu ya, itu kemudian dia kecenderungannya kepada agama paganisme sangat besar. Maka konsep Trinitas inilah yang sesuai dengan selera hawa nafsunya. Daripada pengikut Arius yang jumlahnya lebih banyak. Ya. Sampai pada akhirnya kemudian Raja Konstantin ini lebih memilih kepada konsep Trinitas ini dan dikokohkan ya, dibantu penyebarannya sampai kemudian rakyat itu dipaksa untuk mengikuti konsep Trinitas ini daripada mengikuti dakwah tauhid yang dibawa oleh Arius ini sebagai seorang alim di masa itu yang mengajak umat itu untuk tetap berpegang teguh di atas agama Nabi Isa yang murni. Ya, sampai singkat cerita karena kekuasaan waktu itu dikuasai oleh Romawi dan Romawi itu cenderung kepada Trinitas, memaksa rakyat itu untuk masuk ke dalam agama Trinitas, maka lambat laun kemudian banyak orang-orang yang awalnya berpegang teguh dengan tauhid kemudian bergeser ya. Bergeser sampai kepada konsep Trinitas ini. Ya, sehingga kemudian yang memeluk konsep Trinitas ini kemudian mulai mendominasi daripada yang mentauhidkan Allah. Oleh karena itu di masa Rasulullah itu kan masih ada beberapa tokoh-tokoh ya, para pendeta atau para ulama-ulamanya orang-orang Nasrani itu yang masih berpegang teguh di atas tauhid. Seperti siapa? Waraqah bin Naufal. Kemudian siapa lagi? Ada beberapa ya, pendeta Buhairah yang bertemu dengan Rasulullah di kala Rasulullah masih kecil. Ya. Kemudian beberapa guru-guru dari Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau berguru kepada orang-orang Nasrani yang masih berpegang teguh dengan ketauhidan, yang masih Islam gitu ya. Sampai pada akhirnya kemudian diarahkan untuk datang ke Jazirah Arabia karena waktu terutusnya seorang nabi dan rasul akhir zaman itu sudah sangat dekat. Nah, ini kisah singkatnya demikian ya. Antum bisa baca dalam banyak buku tentang hal ini. Jadi disebutkan di sini faja'a Paulus alladzi kana yadhharul iman bil masihi makran wa khida'an. Ya, maka datanglah Paulus yang dia menampakkan keimanan kepada Al-Masih makran wa khida'an sebagai bentuk makar dan penipuan ya, kepada umat Nabi Isa alaihissalam. Fa adkhala fi dinin nasara at-tathlitha. Maka dia pun memasukkan dalam agama Nasara, orang-orang Nasrani ini itu at-tathlith, konsep Trinitas. Wa ibadat as-salib, dan ibadah kepada as-salib, kepada salib ya. Konsep beribadah kepada salib itu kenapa? Karena salib itu merupakan pertanda penebusan dosa yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam untuk seluruh umat manusia ya. Karena menurut mereka bahwa dosa itu ada namanya dosa turunan. Jadi Nabi Adam alaihissalam ketika keluar dari surga karena dosanya itu terus berketurunan dan terus keturunannya itu membawa bagian dosa daripada yang dilakukan Nabi Isa alaihissalam.
Nah, untuk menebus dosa-dosa itu, ya, maka Tuhan pun apa? Mengutus putranya, yaitu Yesus ini, Isa ini. Untuk apa? Untuk dikorbankan. Dikorbankan untuk menyelamatkan apa? Seluruh umat manusia sebagai penebusan dosa bagi mereka yang percaya dari domba-domba yang tersesat. Jadi yang percaya ya dari domba-domba tersesat ini menurut mereka itu akan mendapat apa? Ini, mendapat bagian dari penebusan dosanya yang dilakukan oleh Yesus. Wa katsiran minal wathaniyat, dan kebanyakan dari al-wathaniyat, dari paganisme ya. Jadi Saul ini atau Paulus ini dia terus ya memasukkan kesyirikan-kesyirikan di dalam agama Nabi Isa alaihissalam ini yang bersumber dari agama paganisme ini. Dan agama paganisme di masa itu sangat banyak gitu. Orang-orang Romawi sendiri memiliki banyak dewa-dewa yang mereka adopsi dari apa? Dari mitos orang-orang Yunani kuno. Ya. Dari mitos orang-orang Yunani kuno, di mana ada dewa kecantikan, ada dewa kecantikan ini dewa apa? Dewa Amor itu ya. Terus ada lagi dewa cinta itu Amor itu. Ada lagi dewa Zeus itu mitos mitos Yunani, ya, Yunani kuno yang kemudian diadopsi oleh orang-orang Romawi. Ya. Makanya termasuk Natal itu kan kalau dilihat sejarahnya kan dia termasuk apa? Daripada perayaan orang-orang Romawi ya. Perayaan orang-orang Romawi terhadap atau salah satu dari bagian agama paganisme mereka yang kemudian disusupkan ke dalam agama Nasrani. Hanya ganti baju saja gitu. Hanya ganti baju saja antara agama wathaniyatnya Romawi kepada agama Nasrani Trinitas. Oleh karena itu sangat diterima oleh bangsa Romawi karena hanya ya berganti pakaian saja. Sedangkan hakikat tauhid malah ditekan, dihilangkan. Dan Allah SWT menyebutkan dalam surah Al-Maidah ya, ayat 116. Allah mengatakan, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ini dalam rangka Allah ingin membantah trinitas ya orang-orang Nasrani. Allah menyebutkan ya, wa idh qala Allahu ya Isa, dan ingatlah ketika Allah Ta'ala berfirman kepada Isa, wa ya Isa bin Maryam a anta qulta lin-nas, apakah engkau mengatakan kepada manusia ittakhiduni, jadikanlah aku wa ummi dan ibuku ilahaini min dunillah. Ya, dua Tuhan yang disembah selain Allah. Maka Nabi Isa mengatakan qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci Engkau ya Allah, ya, ma yakunu li, tidaklah ada padaku ya kelayakan untuk aku mengatakan sesuatu yang tidak ada haknya aku untuk mengatakan hal itu. Ya, tidak berhak aku mengatakan hal itu. In kuntu qultuhu, apabila aku mengatakannya, kalau seandainya aku mengatakan demikian, faqad alimtahu, maka sungguh engkau telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang Maha mengetahui segala perkara yang gaib. Kemudian dilanjutkan ayat berikutnya, maqultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Ya. Tidaklah aku mengatakan kepada mereka kecuali apa yang sudah kau perintahkan kepadaku ya untuk menyampaikannya, yaitu apa? An i'budullaha rabbi wa rabbakum. Hendaklah kalian itu menyembah kepada Allah semata, Tuhanku dan Tuhan kalian. Itu yang diserukan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya, sehingga Nabi Isa alaihissalam ya tidak pernah mengajak umatnya untuk meyakini konsep Trinitas. Dan konsep Trinitas ini ya orang-orang Nasrani itu biasa menggambarkannya seperti rokok itu ya. Jadi ketika kita mungkin tanya, kok bisa Tuhan kalian itu ada 3 oknum? Ya, mereka akan mengatakan 3 menjadi 1. Ya, 3 menjadi 1. Seperti rokok itu ya. Rokok itu terdiri dari 3.
3 komponen utama, filternya, kemudian kertas itunya ya, kertas pembungkusnya sama tembakaunya. Ya. Itu kalau diramu bisa jadi satu rokok. Nah, itu konsep trinitas mereka itu menurut mereka seperti rokok itu. Jadi Tuhan ada 3 unsur tapi menjadi satu. Ya kalau rokok bisa bisa dilinting, bisa disusun. Nah, kalau Tuhan mana bisa disusun-susun jadi satu? Tidak bisa. Karena unsur-unsurnya berbeda. Dan tiap-tiap unsur mesti memiliki kuasa kan gitu. Kalau memang masing-masingnya itu diyakini sebagai Tuhan yang memiliki kuasa. Nah, kemudian asyirku fil Arab, syirik di bangsa Arab. Hadatha ala yadi Amr ibn Luhai al-Khuzai. Telah terjadi ya kesyirikan di tengah bangsa Arab itu melalui tangan seorang tokoh bernama Amr bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Luhai al-Khuzai ini penduduk kota Mekah, seorang Quraisy itu ya. Yang mana Amr bin Luhai al-Khuzai ini termasuk orang yang pertama kali memberikan contoh untuk melakukan perjalanan ke negeri Syam dalam rangka berdagang. Ini Amr bin Luhai al-Khuzai. Dan dia termasuk orang soleh di masa itu. Orang soleh dalam tanda kutip, orang baik. Yang suka membantu orang dan seterusnya. Sehingga memiliki pengaruh. Nah, Amr bin Luhai ini suatu ketika melakukan perjalanan ke negeri Syam, ke Palestina dan sekitarnya sana. Untuk melakukan perdagangan di sana. Dan Amr bin Luhai ini melihat suatu fenomena yang terjadi di sana yang tidak terjadi di kota Mekah. Yaitu apa? Penyembahan kepada berhala. Nah, disitulah kemudian Amr bin Luhai itu punya keinginan, ya, tertarik dia dengan agama yang dianut orang-orang Palestina ini, yaitu menyembah berhala. Itu ingin dibawa ya agama ini kepada agama yang dianut oleh orang-orang Mekah. Nah, sehingga Amr bin Luhai kemudian ya, membeli salah satu berhala yang ada di Palestina itu, di Syam itu, kemudian dia bawa pulang. Awalnya ya dia perkenalkan kepada masyarakat tentang penyembahan berhala ini. Tidak semua orang pada saat itu yang kemudian menerimanya, tapi lambat laun sampai pada akhirnya ya penduduk Mekah itu kemudian mengikuti apa yang ditetapkan oleh Amr bin Luhai al-Khuzai sebagai bentuk kesyirikan kepada Allah SWT. Ya, alladzi ghayyara dina Ibrahim alaihissalam, yang mana dia adalah orang yang mengubah dina Ibrahim, agama Ibrahim alaihissalam. Wa jalabal asnama ila ardil Hijaz, ya, dan dia membawa berhala-berhala menuju ke bumi Hijaz, yaitu kota Mekah. Wa amara bi'ibadatiha, dan memerintahkan untuk beribadah kepada berhala-berhala tersebut. Jadi Amr bin Luhai al-Khuzai ini orang pertama yang memunculkan kesyirikan penyembahan berhala di tengah-tengah bangsa Arab. Kemudian berikutnya asyirku fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syirik di tengah-tengah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini setelah ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menegakkan tauhid di tengah-tengah umat. Sehingga tidak terjadi kesyirikan, kecuali ya kalau ada syirik pun itu tidak tersebar luas. Hanya dalam keadaan-keadaan kecil saja ya, pada individu-individu orang. Sedangkan secara umum ya ketauhidan itu sudah tersebar di tengah umat Nabi Muhammad SAW. Nah, namun kemudian disebutkan di sini hadatsa ala yadi syi'atil fatimiyyin ba'dal mi'atir rabi'ah. Ya, terjadinya kesyirikan di tengah umat Muhammad SAW itu melalui tangan orang Syiah Fatimiyin. Ya, orang Syiah yang dari dinasti Bani Fatimiyah. Jadi Bani Fatimiyah ini mereka adalah orang-orang yang mengaku diri mereka keturunan dari Fatimah binti Rasulullah SAW. Ya, mereka beranggapan demikian.
Ya, namun itu semuanya adalah apa? Penisbatan nasab yang dusta. Jadi di tangan Syiah Al-Fatimiyin yang mana mereka pernah memiliki kekuasaan di negeri Mesir. Ya, memiliki kekuasaan di negeri Mesir. Ba'dal mi'ati ar-rabi'ah, ya, setelah seratusan yang keempat, maksudnya apa? Setelah 400 tahun gitu ya, masuk ke 400 tahunan itu Hijriyah. Itu muncul kesyirikan ini. Hinama banau al-masyahida 'alal kubur. Ya, ketika mereka membangun al-masyahid, al-masyahid itu maksudnya adalah bangunan-bangunan gitu ya. 'Alal kubur, di atas kuburan. Jadi kalau ada kuburan terutama orang soleh mereka itu dibuatkan kubah-kubah atau dibuatkan bangunan-bangunan gitu ya, untuk mengagungkan yang meninggal. Padahal Nabi melarang untuk membangun sesuatu di atas kuburan. Wa ahdatsu bid'atal mawalidi fil islami wal ghulu fis salihin. Dan mereka lah yang membuat bid'ahnya maulid di tengah kaum muslim di sejarah Islam ya. Wal ghulu fis salihin, dan mereka sangat hulu ya, berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang-orang saleh. Ya, dan orang-orang Syiah demikian ya, antum bisa lihat sendiri bagaimana mereka mengagungkan kuburan-kuburan orang soleh mereka ya. Kemudian juga mengagungkan tokoh-tokoh mereka ya. Dan keadaannya persis seperti orang-orang sufi tasawuf. Ya, oleh karena dikatakan di sini wa kadzalika hadatsa 'inda dhuhurit tasawufil munharifi al-mutamatssil bil ghuluwi fil masyayikhi wa ashabit turuqi. Wa kadzalika, dan demikian juga hadatsa telah terjadi 'inda dhuhurit tasawuf, ya, telah terjadi di sisi atau telah terjadi ketika zuhur ya, tampak atau munculnya tasawuf al-munharif yang menyimpang, al-mutamatsil bil ghulu fil masyayikhi, yang mewujudkan ya hulu, berlebih-lebihan dalam mengagungkan al-masyayikh, orang-orang saleh mereka ya, para masyayikh, para guru-guru, para ulama, wa ashabit turuq, dan orang-orang yang mengikuti berbagai macam jalan thariqat mereka. Jadi tasawuf ini kepanjangan tangan dari Syiah. Oleh karena itu ritual-ritual praktek agama mereka itu tidak jauh dengan Syiah. Dan Syiah itu kepanjangan tangan dari apa? Yahudi. Makanya kalau dilihat itu bentuk peribadatan Yahudi itu tidak jauh beda dengan apa? Syiah. Nah, Syiah juga tidak jauh beda dengan tasawuf, ya sufi. Namun sufi inilah yang paling mudah untuk diterima oleh kalangan kaum muslimin. Ini bahayanya. Ya, bahayanya kebid'ahan itu jika sudah menyusup di tengah-tengah kaum muslimin, itu akan bisa sedikit demi sedikit mengubah ya, arah beribadah atau arah beragama kaum muslimin yang ya disimpangkan oleh mereka-mereka yang membawa pemikiran tersebut. Ini tasawuf ini yang paling mudah untuk diterima karena waktu itu ya, awal mula bermunculannya tasawuf itu sebetulnya itu adalah mulai munculnya beberapa orang yang sangat menginginkan untuk memenuhi ya hidup mereka itu dengan terus-menerus beribadah kepada Allah tanpa menyibukkan diri dengan dunia ya. Dan mereka menampakkan diri sebagai orang yang zahid, orang yang zuhud, dengan menampakkan ya, ciri khas mereka dengan menggunakan pakaian yang terbuat dari wol ya, dari wol. Nah, sehingga kemudian muncul istilah sufi. Dia mengatakan sufi itu adalah dari kata suf yang artinya kain wol, karena kebiasaan orang-orang zuhud di masa dahulu itu selalu menggunakan kain wol untuk pakaiannya. Ada juga yang mengatakan bahwa sufi itu disandarkan kepada ahlu suffah. Ahlu suffah yaitu orang-orang miskin di masa Rasulullah yang tinggal di pelataran Masjid Nabawi. Namun ini tidak tepat karena kalau ahlu suffah di sana kepada suffah, berarti pengikut ahlu suffah itu disebut dengan sufi, gitu ya. Fa-nya ditasydid, sufi. Tapi itu tidak, sod, waw, fa, ya, sufi. Ya. Ya, jadi lebih mungkin lebih sedikit cocok
jika disandarkan kepada kain wol tadi, suf, sod, wawu, fa, suf gitu ya. Jadi sufi. Dari kata sufi lah muncul tasawuf. Tasawuf itu pengamalan sufi. Nah, gitu. Namun awalnya mereka hanyalah orang-orang zahid saja, orang-orang ahlul ibadah yang muncul di tengah kaum muslimin, yang mereka berusaha untuk meninggalkan berlebih-lebihan dalam perkara duniawi mereka, dan mereka menyibukkan untuk beribadah. Namun lambat laun syaitan mengarahkan golongan orang ini untuk terus menjauh kepada kehidupan kehidupan dunia ini, sampai kemudian mereka pun juga disesatkan untuk menjauhkan diri dari majelis-majelis ilmu. Ya, oleh karena itu orang-orang sufi ini kebanyakan bodoh dalam masalah agama. Ya, bodoh dalam masalah agama, sehingga paling mudah untuk disesatkan oleh syaitan. Jadi syaitan ini pinter. Alasan orang-orang sufi, orang-orang yang menempuh jalan menuju kepada Allah melalui torikot-torikot, aliran-aliran yang terbuat dari tangan-tangan orang-orang sufi ini, di tengah-tengah mereka yang banyak itu ditanamkan dalam diri orang-orang yang belajar atau menempuh jalan tasawuf, itu tidak boleh belajar ilmu hadis, tidak boleh belajar ilmu agama. Ya, kenapa? Karena dengan seseorang belajar ilmu agama itu akan menyibukkan dia dengan satu keadaan yang membuat dia tidak bisa beribadah kepada Allah. Padahal belajar sendiri adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah yang paling agung gitu ya. Nah, sehingga karena jauhnya mereka dari ilmu agama yang kuat, pemahaman agama yang lurus, maka yang terjadi adalah banyak di tengah mereka itu yang mudah disesatkan. Sehingga banyak konsep-konsep sufi itu yang menyimpang jauh dari agama, tapi mereka anggap benar, sedangkan kalau dia mau merujuk sedikit saja kepada agama, maka mereka akan mendapati kesesatan mereka. Tapi karena mereka menutup diri daripada itu, maka yang terjadi adalah mereka senantiasa di atas kesesatannya. Kita tutup dulu ya. Setelah kita tutup baru kita buka sesi tanya jawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.